Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar malam hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat malam ini saya ingin membagikan sebuah video yang sangat-sangat luar biasa. Di antara penanya dengan Ilya Maron, di mana mereka bertanya kepada Ilya Maron, mengapa Tuhan menjadi manusia? Kemudian pertanyaan itu juga dijawab oleh Ilya Maron. Lalu seperti apakah videonya? Dan saya akan memberikan tanggapan terhadap videonya. Kita lihat sama-sama. Selamat menyaksikan. Maka Tuhan pun tidak perlu jadi pohon untuk dikenal. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau mereka umat sebelah itu bingung sekali, Tuhan kok jadi manusia? Tapi mereka nggak bingung, Tuhan kok jadi pohon. Masalah esensi. Mengapa dia menjadi manusia? Itu bukan hanya untuk memperkenalkan. Tapi satu hal yang harus kita sadarkan kepada mereka. Tuhan kami kamu protes jadi manusia. Firman Allah menjadi manusia itu mereka protes. Tapi Tuhan mereka jadi pohon tidak diprotes. Kita, firman Allah menjadi manusia mereka bingung menjadi-jadi. Firman Allah kok jadi manusia. Tapi iman mereka firman Allah menjadi buku itu tidak bingung. Manusia hapus dosa bingung sekali. Batu hapus dosa tidak bingung. Jadi apa sebenarnya yang mereka mau itu kita nggak tahu apa. Ya. Jadi manusia hapus dosa mereka bingung, tapi batu hapus dosa mereka nggak bingung. Ya. Tuhan jadi manusia mereka bingung, Tuhan jadi pohon mereka nggak bingung. Firman Allah menjadi manusia menjadi daging, inkarni itu tidak bingung. Tapi firman menjadi buku, menjadi kitab suci yang turun dari langit itu mereka bingung. Jadi sebenarnya mereka ini bukan tidak mengerti, sok-sok ingin menggugat iman kita, padahal iman mereka tidak selesai, belum tuntas. Ya. Mereka pun apa namanya ya? Masalahnya lebih banyak, lebih besar sebenarnya, lebih tidak masuk akal. Ya. Nah, kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Kenapa firman Allah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14 ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, itulah Yesus. Kenapa dia menjadi manusia? Ini siapa yang berisik ya? Di mute dulu dong. Oh nih kayaknya. Ya, Dia. coba di mute dulu ya. Enggak, Pak Ladu itu. Saya terus. Ya. Jadi kenapa firman Allah itu menjadi manusia? Kenapa firman Allah itu menjadi daging? Karena Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya. Jadi yang memiliki darah itu siapa? Ya manusia. Dia kecuali tanpa pengambilan kambium tidak ada pengampunan dosa. Ya. Tanpa getah-getah karet tidak ada pengampunan dosa, baru jadi pohon. Tapi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, yang punya darah itu manusia. Karena yang mau diperdamaikan dengan dia itu adalah manusia. Jadi dia menjadi manusia menjadi sama seperti kita untuk menyadarkan, untuk memberitahu manusia tentang hukum yang harus diberikan dan diadopsi pada manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa dialah jalan itu menuju sorga, yakni Sang Bapa, menuju kebenaran itu sendiri, di mana di dalam dia kita memperoleh, dan dia adalah hidup itu sendiri mengenai apa yang kita peroleh. Jadi dia menjadi manusia itu bukan ada-adaan. Itu bukan karena dia hanya perkenalkan, bukan. Tapi untuk melakukan karya Bapa, melakukan karya Allah mengenai pengampunan dosa dalam peran kemesiasannya yang telah dijanjikan kepada Adam dan Hawa sejak semula, yaitu keselamatan yang akan meremukkan kepala ular. Pada peristiwa kapan ular itu diremukkan kepalanya? Pada peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi dia menjadi manusia itu bukan sekonyong-konyong begitu saja. Dia itu menjadi manusia untuk mengampuni dosa manusia dengan hukumnya sendiri, yaitu penumpahan darah. Dan tindakan itu kita pandang sebagai kasihnya. Ya, Yohanes 3:13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan
Atas dasar kasihnya itulah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, firman yang di dalam daging itu. Ya kalau mereka Tuhan jadi pohon, firman Allah jadi buku, itu kan argumentasinya tidak jelas untuk apa. Tujuannya untuk apa? Kalau kita jelas, tujuannya untuk apa? Substansinya untuk apa? Itu untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Itu aja, ya. Jadi ada tujuannya dia menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa firman Allah itu menjadi manusia hanya untuk memperkenalkan dirinya? Masalahnya dia bukan hanya memperkenalkan dirinya, tapi dia datang untuk mati. Allah nggak bisa mati. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerima kembali. Jadi memang dia menjadi manusia ya untuk mati. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Ya. Jadi kematian Yesus itu bukan kemaluan bagi kita. Itu bukan sesuatu yang harus we embrace with that. Bukan, kita nggak harus malu dengan itu. Tapi memang dia datang tujuannya untuk mati. Tetapi di dalam kematiannya dia mengalahkan kematian itu melalui apa? Kebangkitannya. Itulah Injil itu. Bahwa maut, bahwa kematian itu dikalahkan dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Gitu. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Maka dia menjadi manusia. Kecuali tanpa adanya penebangan pohon. Tidak ada pengampunan dosa, jadi pohon lah dia, ditebang. Oke, Elia. Terus jadi gini, beberapa hari kemudian ada anak-anak SD, ya, ini nyambung loh. Ada anak-anak SD datang ke rumah saya, dia bilang gini, Bu, Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Enggak, dia genderless. Anak SD itu, anak SD loh, anak SD yang Muslim. Tanya sampai sebegitu loh. Nah, saya bilang aja sama bapak itu ya, yang non Muslim itu, saya bilang, kalau Tuhan saya, dia mau jadi manusia, emang kenapa? Gitu aja jawaban saya, Elia. Saya tidak bisa panjang lebar seperti Elia. Tapi saya mengerti apa yang Elia bilang ke saya ya, dan itu memang saya udah sering, saya senang banget ikuti viti-viti Elia ya. Saya puji Tuhan, senang banget nih saya naik. Biasanya saya minta-minta naik, nggak pernah naik-naik loh. Sudah berapa bulan. Baru kali ini saya masuk, tiba-tiba dikasih naik. Terima kasih ya. Oke, jadi jawabannya begitu aja ya. Ya, jawabannya begitu. Kalau ditanya Tuhannya gendernya apa, kita nggak ada. Tuhan itu genderless, dia nggak ada gender. Hanya Tuhan tidak kawin-mengawin. Tapi mungkin karena mereka nggak punya gambaran mungkin ya. Kalau kita kan ada gambarannya. Ya. Ya, dia menjadi manusia, kemanusiaannya yang laki-laki. Iya, begitu. Putra, karena dia harus menggenapi bahwa dia adalah tunas dari Yehuda. Oh, jadi Tuhan itu, saya baru dengar loh sekarang Tuhan itu genderless. Memang Tuhan tidak punya gender, Bu. Gitu ya? Iya, Tuhan tidak punya gender. Saya pikir dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Oh, begitu. Bapak itu merujuk kepada. Coba jelasin dulu deh Elia, antara Tuhan yang maksud Tuhan Yesus. Nanti dikira ibu ini Tuhan Yesus, nanti ya nggak laki-laki lagi. Tuhan Yesus laki-laki, Bu. Ya. Tapi Bapak itu bukanlah gender. Silakan deh. Bentar, tadi kan saya sudah bilang bahwa yang laki-laki itu adalah kemanusiaan dari inkarnasi firman. Iya sih, kemanusiaannya ya. Kemanusiaannya firman Allah itu loh. Itu yang laki-laki. Oke. Ketika dia menjadi manusia ya. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi laki-laki. Oh, aku tahu. Oke, baru tahu saya sekarang. Ya, kenapa dia harus menjadi laki-laki? Karena Mesias itu harus seorang laki-laki dari keturunan Yehuda yang disebut raja. Nggak mungkin dia jadi perempuan. Kalau perempuan itu ratu, bukan raja. Jadi kenapa Yesus itu lahir sebagai laki-laki? Karena dia harus menggenapi sebagai tunasnya Daud.
Makanya dalam Wahyu 22 ayat 16 Yesus berkata, "Akulah bintang timur yang gilang gemilang, tunas Daud." Oke, oke, oke. Baru ngerti saya sekarang. Iya, gitu ya. Itu Ibu dan Koni baru juga ngerti ya bahwa Yesus ya, ketika jadi manusia itu dalam bentuk laki-laki. iya. Ya. Oke, baru ngerti sekarang. Iya. Oke. Nah juga begini Bu, karena juga harus memenuhi semua nubuatan Iya, seperti iya. karena dia keturunan dari Abraham, dia juga ya harus disunat. Masa perempuan Oh, iya, disunat iya, Bu? iya, begitu Apanya ya. yang disunat nanti Bu? Jadi, Yang perempuan disunat itu malah Apa servis otak bisa aja. Kayaknya oke. pas servis otak ini butuh kambing ini. Wah, ini anu juga seru juga ya, seru sekali ini. Jadi ketika Allah Bapa itu menjadi manusia, Oh, dia jadi bukan Bapa jadi manusia. Jangan oh, bilang Kan firman Bu, firman. firman. nah Allah itu kan firman kan? Bukan. Bukan. Oh my God. Yang menjadi firman itu adalah firmannya Sang Bapa, bukan Sang Bapa itu sendiri. Tapi Jadi firman itu yang keluar, yang ada di keluar dari mulutnya, Iya. begitu. Oh, Lebih tepatnya akal pikiran Bapak. Ditulis aja deh, dilukis deh, ditulis, bikin bulat-bulat deh. Lebih paham Ibu Karoni. Maklum sekitarnya Islam. Dari Saya kedengaran ini- dari tuanya tadi, tuanya kencang banget. Sekeliling dia Kayak Islam itu. CP. Iya. Nah, itulah teman-teman video yang sudah kita saksikan. Bagaimana mereka bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Dan dijelaskan oleh Elia Maron. Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mereka bertanya kepada Elia Maron dan satu persatu dijawab oleh Elia Maron. Dan saya akan memberikan sedikit komentar saya. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah yang esa, Allah yang tidak terlihat, Allah yang mempunyai segala pencipta langit dan bumi ini, tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat didengar suaranya oleh manusia. Nah, satu-satunya yang bisa dilihat, dirasakan, didengar suaranya oleh manusia, yaitulah melalui rohnya, kemudian melalui firman-Nya. Karena itu setiap para nabi, imam, raja, mereka yang diurapi oleh roh Allah, maka mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk membawakan firman itu. Karena melalui firman itulah Allah menyatakan wujudnya, sehingga manusia bisa mendengarkan suaranya, manusia bisa mendengarkan perintahnya. Nah, itulah alasan yang pertama, di mana supaya manusia tahu bahwa keberadaan Allah itu benar-benar nyata adanya, sungguh-sungguh nyata adanya, melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang kekal dapat diselamatkan melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah anggapan saya, penyataan saya terhadap pertanyaan atas video yang telah kita lihat bersama-sama. Tuhan memberkati.